Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk berkat-berkat yang baru setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sekarang kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Berkati agar semuanya berjalan dengan rencana-Mu Tuhan. Amin. Yesus, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, bawa kami, tuntun kami untuk semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu, agar kami boleh berjalan di dalam rencana Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau membukakan setiap rahasia firman-Mu, membuat kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, terjemahkan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Hari demi hari kita lalui, bahkan bulan demi bulan sudah kita lalui, bahkan tidak terasa ya. Kita sudah setahun lebih memasuki masa-masa yang sulit ini, namun pemeliharaan Tuhan tetap luar biasa bagi kita. Saudara, ya di tengah masa yang sulit ya kita harus sungguh-sungguh benar-benar ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, menguji ya hidup kita, menguji iman kita ya kepada Tuhan. Sampai di mana keteguhan hati kita ya, yakinkan diri kita bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran yang bermunculan di akhir zaman. Kita harus benar-benar mau dimurnikan hari-hari ini, dan kita harus mendengarkan pengajaran yang murni sesuai firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali yang datang bertanya kepada saya, Bu, apakah ini sudah mau kiamat? Ya, Ibu, apakah ini sudah mau masa antikris? Ya, apakah vaksin ini adalah chip 6666? Saudara, saya hanya mau berkata bahwa ya kita sebaiknya tidak usah terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Lakukan bagian kita, yaitu mengejar perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu fokus pada hal itu sehingga kita lupa melakukan bagian kita, yaitu memberitakan Injil. Terus ya memenangkan jiwa-jiwa. Ya, jangan terlalu fokus pada hal-hal yang belum pasti, apalagi ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang datang dari berbagai orang yang tiba-tiba menjadi nabi saudara ya, sehingga nubuatan tahun ini, nubuatan tahun itu. Saya rindu supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, supaya kita benar-benar tidak tersesat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang WA kepada saya, dia bilang, Bu Debbie, saya setiap malam mengikuti KKR. Ya, ada KKR online yang diselenggarakan oleh salah seorang hamba Tuhan. Ya, dan di situ para pesertanya itu diramal ya oleh pendeta itu. Ya, diramal bahwa tahun begini kamu akan begini, kamu akan begini, tahun ini nanti begini-begini. Dia berkata kepada saya, ya Bu, ya saya tidak pernah mendapat ramalan, Bu. Apakah Tuhan tidak berkenan kepada saya? Saya bilang, ibu itu ikut ibadah mau dengar firman atau mau cari ramalan? Ibu mau cari kebenaran hamba Tuhan atau ibu mau cari dukun? Ya, untuk apa ibu mencari ramalan? Saudara, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak sekali penyesatan yang kelihatannya rohani, saudara. Itulah yang Yesus katakan, nabi-nabi palsu itu mereka sudah pergi ya ke berbagai penjuru dunia. Ya, dan apa ciri utamanya? Mereka itu bukanlah orang yang nyata-nyata sesat, tetapi terselubung kesesatannya. Ya, seperti itu, memakai firman untuk meramal. Ya, masa depan orang, meramal nanti tahun sekian kamu akan sekian, dan dia pakai firman, saudara. Hati-hati, ini adalah praktek-praktek sihir. Jangan terlalu terpesona dengan ramalan-ramalan atau nubuatan-nubuatan yang sering ya demi konten banyak yang bikin ya nubuatan tahun sekian, ramalan tahun sekian. Saudara, ya mari kita fokus kepada perkenanan Tuhan, fokus pada pertobatan. Mari kita fokus pada membenahi diri, introspeksi diri hari-hari ini di hadapan Tuhan, supaya kapanpun Tuhan mau datang, ya kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang terus mengejar perkenanan Tuhan tidak perlu takut. Bahkan kita tahu bersama bahwa berita tentang kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita bagi orang percaya. Karena itu saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ya, supaya kita tidak banyak tersesat dan juga disesatkan. Mari kita buka bersama ya 2 Tesalonika pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama, tentang kedatangan Tuhan, ya tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia.
Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, saudara, kita lihat di sini ya. Rasul Paulus berkata tentang kedatangan Tuhan ya, dan terhimpunnya kita dengan Kristus itu. Dia berkata, Rasul Paulus bilang, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik itu oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Bahkan di zaman Rasul Paulus pun sudah ada orang-orang itu yang ribut tentang kedatangan Tuhan dan mau kiamat, saudara. Saya setuju kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Kita harus berjaga-jaga di dalam iman, jangan lengah. Karena itu pesan yang terus saya sampaikan lewat mesbah doa, mesbah syukur. Tetapi ada banyak orang yang akhirnya memakai hal ini menjadi sesuatu yang akhirnya membuat resah, membuat orang takut, bahkan demi kepentingan ya. Di zaman Rasul Paulus pun Rasul Paulus bilang, aku mau tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat-surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Bahkan ada orang-orang yang menulis surat buat jemaat-jemaat itu yang ada di Korintus, yang ada di Tesalonika, yang ada di Galatia. Mereka ngaku-ngaku itu surat dari rasul-rasul yang menyatakan bahwa hari Tuhan itu akan segera tiba. Ternyata bukan cuma sekarang, tetapi dari zaman dulu pun ada orang-orang yang menakut-nakuti. Ayat 3 berkata begini, saudara, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Janganlah, ayat 3, kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jadi ternyata ada yang menarik di sini, saudara. Bagaimana orang itu bisa tersesat? Karena dia memberi dirinya untuk disesatkan. Yang kayak begitu ada hamba Tuhan bikin KKR ramalan buat jemaat, diramal semua, ikut-ikutan di situ. Ini kan namanya kita memberi diri untuk disesatkan. Tertarik dengan ramalan-ramalan, nubuatan terbaik itu firman Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan jangan cari pendeta, jangan gantungkan imanmu pada hamba Tuhan. Karena sekarang itu banyak orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Dan ayat ini jelas berkata, jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Menarik yang di sini ini dikatakan jangan memberi dirimu untuk disesatkan. Dengan kata lain, saudara, sebagai orang percaya, orang beriman, orang yang mengerti firman, kita ini sebenarnya harus tahu kebenaran dan punya andil ketika kita itu disesatkan. Jadi tidak semena-mena orang itu tersesat karena salah hamba Tuhan yang menyesatkan atau dukun atau siapa, enggak, karena engkau sendiri yang memberi dirimu untuk disesatkan. Kalau saudara lihat pengajaran itu sudah aneh-aneh, gak sesuai firman, makanya saya selalu berkata orang Kristen harus ngerti firman, baca Alkitab, jangan taruh imanmu pada pendeta atau hamba Tuhan, tapi taruh imanmu pada Tuhan dan firman-Nya. Baca sendiri firman Tuhan itu supaya engkau mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar dan tidak tersesat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Jangan beri dirimu untuk disesatkan oleh orang, saudara. Dikatakan di sini, sebab sebelum hari itu datang dahulu
Ya, datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum hari Tuhan itu datang, ya, sebelum kiamat itu datang, firman Tuhan berkata, ya, harus datang terlebih dahulu murtad. Ya, akan banyak orang yang murtad. Tanda yang pertama itu banyak orang akan murtad. Sekarang pun kita lihat sudah mulai banyak orang murtad, saudara. Sekalipun masih mengaku Kristen, tapi sudah jauh dari Tuhan, sudah gak percaya Tuhan, itu sudah murtad. Ya, dikatakan sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, tanda yang kedua itu nanti akan ada, ya, satu sosok yang akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, dan ingat saudara, bahkan firman Tuhan berkata, penyesat itu nanti saudara, ya, ketika masa antikris nanti, antikris itu juga akan bisa membuat mujizat kata Tuhan. Dia bisa menurunkan api dari langit, saudara. Dan kalau kita ini menjadi orang Kristen yang cuma cari-cari mujizat, yang tertarik dengan hal-hal yang begituan, dan kita tidak mengejar perkenanan Tuhan, maka kita inilah yang pertama akan disesatkan dan tersesat. Kenapa? Karena kita jadi Kristen cuma cari mujizat, cuma suka ya ada penampakan Tuhan Yesus di langit. Ya, saya dikirimin video, Bu. Nih apa tandanya ya, Bu? Kenapa ada kereta di langit, Bu? Ini, Bu, videonya. Saya bilang, iya, itu editan. Kita harus jeli melihat, saudara. Bahkan Yesus berkata, nanti ketika menjelang akhir zaman orang akan berkata, aku ada di sana, aku ada di sini. Yesus muncul di sana, Yesus muncul di sini. Yesus bilang apa? Jangan percaya akan hal itu. Mari kita pakai logika kita. Kita ini menjadi Kristen ini, yang terpenting itu goalnya apa? Hidupmu berubah, engkau bertobat, dan engkau menjadi kesaksian yang hidup bagi Kristus. Itu aja. Supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi gak usah aneh-aneh jadi Kristen itu, saudara. Ya, ayat yang keempat berkata, dia adalah lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Akan ada sosok yang muncul dan menyatakan dirinya itu sebagai Allah. Ya, bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, itu tanda yang berikutnya. Ayat yang kelima berkata, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Rasul Paulus mengingatkan, saudara. Ya, aku itu sudah sejak dari dulu kerap kali, sering sekali mengingatkan kamu akan hal itu. Ya, jadi jangan mau disesatkan. Ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, firman ini berkata pendurhaka itu akan datang pada waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya, Tuhan. Tapi sekarang ini firman Tuhan bilang ayat 7, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, secara rahasia kedurhakaan memang terus bekerja sampai hari ini, dan itu juga adalah tanda kedatangan Tuhan. Ya, ada kedurhakaan yang bekerja begitu rupa, bahkan secara rahasia, saudara. Telah mulai bekerja, tetapi sekarang ini masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya barulah ia datang di waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada satu kuasa yang masih menahan, ya, pendurhaka ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, memang Tuhan yang pegang kendali. Tidak akan terjadi kalau Tuhan yang tidak berkata iya. Jadi semua yang terjadi dalam dunia ini ya Tuhanlah yang pegang kendali, saudara, ya.
ada satu kuasa yang masih menahan, yaitu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang masih menahan pembinasa itu bekerja. Ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nanti Tuhan yang akan membinasakan dia, Tuhan yang akan memusnahkan pendurhaka ini waktu Yesus datang kali yang kedua. Ya, kita yang sekarang ini sedang mempersiapkan hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ayat yang ke-9 berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Hati-hati, banyak mujizat palsu. Tolak ukurnya itu apa? Saudara, apapun yang engkau terima harus membawamu pada pertobatan, itu yang asli. Ya, kalau engkau ngalami mujizat tapi hidupmu gak bertobat-bertobat, hati-hati, jangan-jangan itu palsu. Kita jadi orang Kristen yang cuma cari pembuat mujizat aja, cari hamba Tuhan yang bikin mujizat-mujizat. Kita hanya berburu mujizat sebagai orang Kristen. Hati-hati, kenapa? Karena ternyata mujizat palsu juga banyak. Dengan jelas di sini dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi apa? Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, mengerikan saudara. Saya kemarin dengar cerita dari seorang teman, ada seorang hamba Tuhan di luar negeri sana. 40 tahun dia bikin kesembuhan, saudara. Ya, banyak orang yang disembuhkan karena setiap kali orang datang dia membawa orang itu kepada Kristus, berdoa, dia bilang, imanmu yang menyelamatkan engkau dengan Tuhan. Ya, dan dia akhirnya menjadi kaya dari pelayanannya itu, saudara. Tetapi akhirnya terungkap ternyata dia sudah memperkosa 300 wanita yang datang kepada dia. Jadi kalau ada orang wanita yang datang cantik, dia bilang, Pak, tolong doakan supaya ibu saya sembuh. Oke, saya akan berdoa. Kamu mau ibu kamu sembuh? Iya, tapi kamu harus mau saya tiduri dulu. Waduh, ngeri. Ya, dan itu terbongkar setelah 40 tahun. Dia dipenjara. Ya, dijatuhin penjara selama 60 tahun dan usianya sudah 70-an. Itu berarti sama aja dengan seumur hidup penjaranya. Ya, banyak mujizat palsu. Tandanya apa? Kita gak dibawa pada pertobatan, hanya suka cari-cari mujizat. Hanya suka terima-terima ramalan hari-hari ini. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kita harus peka, jangan beri dirimu disesatkan. Akhir zaman akan banyak penyesatan sehingga orang akan murtad bahkan meninggalkan Tuhan. Ya, karena apa saudara? Setan antikris juga akan datang di akhir zaman dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang ajaib. Tetapi itu palsu, bukan dari Tuhan. Apa yang menyatakan itu palsu? Ya, kayak itu pendeta yang mendoakan orang sembuh, ternyata ya kenapa dia bisa dinyatakan palsu? Dia tidak punya buah roh, buah kebenaran. Dia memperkosa orang-orang yang dia layani. Ini mengerikan saudara. Kalau ada orang yang berkata dia melakukan mujizat, dia bernubuat, tapi dia hidup dalam kenajisan, percabulan, dia tidak ada buah pertobatan, itu palsu. Ya, ayo kita kejar buah roh, kejar pertobatan, kejar kasih, kesetiaan, kekudusan, ketekunan, penguasaan diri. Itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Ya, kenapa? Karena setan antikris juga bisa bikin mujizat, saudara. Ayat yang ke-10 berkata, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi ternyata memang ada orang-orang itu yang akan binasa dan harus binasa. Siapa mereka ini? Orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran. Suruh bertobat, tidak mau dia. Inilah orang-orang yang akan jadi target penyesatan iblis. Makanya saya berkata, saudara, mau datang masa antikris, mau datang masa kesusahan besar, bagian kita fokus mengejar pertobatan dan perkenanan Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang sungguh-sungguh berjuang hidup dalam kekudusan, kita akan melihat kemenangan. Tetapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau berubah, tidak mau hidupnya dirubahkan oleh kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, mereka inilah akan menjadi orang-orang yang ditentukan harus binasa. Karena mereka tidak mau melakukan kebenaran.
Jadi hati-hati saudara, coba kita cek hidup kita. Apakah kita ini mau mengejar kebenaran? Apakah kita ini berkata, "Duh Tuhan, saya ini udah bersinah, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan persinahan saya ini Tuhan." Atau kita jadi orang, "Aduh Tuhan, saya ini homoseksual, saya mau bertobat." Saya bersyukur ada begitu banyak yang WA ke saya, "Bu, saya homo, saya mau bertobat. Bu, saya kumpul kebo, saya mau bertobat. Ibu, saya pelakor, saya mau bertobat. Ibu, saya selingkuh, saya mau bertobat." Tetapi orang-orang yang tidak mau bertobat sengaja terus hidup dalam dosa dan tidak menerima kebenaran, tidak mau dirubah oleh kebenaran. Mereka inilah yang ditentukan harus binasa. Mengerikan sekali saudara, harus binasa orang-orang ini. Ya, karena mereka tidak mau terima kebenaran dan tidak mau mengasihi kebenaran itu. Ayat 11 berkata, "Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta." Bahkan di sini dikatakan akhirnya apa? Tuhanlah ya yang mendatangkan kesesatan atas mereka itu, ya, dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Mereka ini masuk dalam kategori orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Ya, bukan karena Tuhan tetapi karena hati mereka sendiri yang keras dan tidak mau bertobat. Mereka menentukan nasibnya sendiri untuk binasa saudara. Sangat mengerikan. Ayo kita berlomba hidup dalam pertobatan. Ayat 12 berkata, ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Siapa yang akan dihukum? Siapa yang akan tersesat dan akhirnya menjadi sasaran dari pendurhaka iblis itu? Ya, mereka yang tidak percaya akan kebenaran dan suka akan kejahatan. Karena itu saudara, mari kita buang segala kejahatan itu, ya. Yesus sudah mati menebus kita di atas kayu salib. Buang amarah, buang kenajisan, buang percabulan, buang sakit hati, buang iri hati, buang semua yang tidak berkenan. Jangan engkau mencintai kejahatan, tetapi cintailah kebenaran. Kita gak usah pusing hari-hari ini. Bagian kita, ayo kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangga kita dipulihkan, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, sehingga kita boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itulah yang benar. Dan hidup kita boleh menjadi kesaksian sehingga banyak orang bertobat. Ayo kita berlomba menangkan jiwa di hari-hari ini. Tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, ya. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang terus mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran, mereka lah yang akan diselamatkan. Hari ini ya kita diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Darah Kristus yang menyucikan kita, darah Yesus yang menyelamatkan kita. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menebus kita dari hidup yang binasa. Kita harus sungguh-sungguh percaya, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya, biarlah hari ini saudara, saya memberikan saudara waktu untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan. Ingat, perjamuan adalah sesuatu yang sakral. Ya, ini adalah salah satu sakramen yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, menghormati, menghargai kematian darah Kristus yang tercurah bagi kita. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan, saudara silakan persiapkan, dan kita akan menghormati tubuh dan darah Kristus yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Silakan saudara persiapkan hidupmu. Silakan siapkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah. Bahkan diberikan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami persembahkan, kami mempersiapkan hidup yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib. Mari datang pada Tuhan saudara, bawa hidupmu. Bahkan kita mau bereskan semua hal yang tidak berkenan sebelum kita menerima darah dan tubuh Kristus. Mari katakan bersama pujian ini menjadi perenungan kita. Salibnya, salibnya teramat mulia.
Lebih lagi katakan, salibnya, salibmu Tuhan. Salibnya, salibnya, salibnya. Amin Tuhan, teramat, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Biar pujian saja, terus lakukan pujian ini. Mari kita renungkan akan salib Kristus, saudara. Dia yang sudah menebus saudara dan saya dengan pengorbanan darah yang mahal. Karena itu dia tidak akan mungkin biarkan kita binasa di hari-hari yang terakhir. Satu kerinduan Tuhan agar kita hidup meninggalkan dosa-dosa kita. Karena Kristus telah dijadikan dosa dan Dia menanggung kutuk dosa kita di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk melepaskan kita dari segala kutuk dan kebinasaan. Akui setiap dosamu di hadapan Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, kami menghormati pengorbananmu, darahmu dan tubuhmu. Karena itu Tuhan, kami datang hari ini mengakui setiap kesalahan, kelemahan kami. Kami tahu hari ini kami akan menerima penyucian dari segala dosa yang kami lakukan, tak kami sadari atau tidak, dalam perkataan, perbuatan, perpikiran, hati kami. Ajar kami menghormati pengorbanan-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami buang segala sakit hati, iri hati, kenajisan, percabulan, bahkan apapun yang tidak berkenan, ketakutan, kecemasan, kami buang dalam nama Yesus. Darah-Mu yang berkuasa membebaskan kami dari setiap kutuk, dan iblis telah dikalahkan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti tinggi di tangan kanan kita, saudara. Sambil bangkit berdiri, saudara boleh angkat roti di tangan kananmu. Ini adalah tubuh Kristus yang tercabik untuk menanggung kutuk kita. Tubuh yang tidak berdosa diberikannya bagi kita untuk kita dapat diselamatkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Ini adalah cawan perjanjian baru. Darah yang tercurah mematahkan setiap kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan atas hidup saudara dan saya dan anak-anak dan keturunan kita.
Mari angkat tinggi cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi cawan ini. Bukankah cawan yang ada di tanganmu itu adalah darah Kristus dan kita bersekutu dengan darahnya? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum cawan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah dan tubuh yang tercabik. Terima kasih buat pengorbanan. Lewat pengorbananmu juga kami belajar untuk berkorban ketika kami disakiti, ketika kami tidak dihargai, ketika kami tidak diperhitungkan. Kami belajar tentang pengorbanan daripadamu Kristus Yesus Tuhan kami. Darahmu telah menghapus setiap penderitaan, kutuk, sakit, penyakit, bahkan dosa-dosa kami. Karena itu hari ini kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Katakan salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, teramat mulia. Dosaku Tuhan, dosaku disucikan oleh darahmu Yesus. Oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah siang hari ini, bahkan perjamuan kudus. Kami tahu kutuk sudah diputuskan. Kami boleh berdiri dengan bangga di hadapan Tuhan, karena iblis sudah dipermalukan dan dilucuti. Kami adalah orang tebusan Kristus. Karena itu kami mau tinggalkan segala dosa dan berjuang hidup mencintai kebenaran, agar kami tidak tersesat di akhir zaman. Dan kami tidak mau memberi diri kami untuk disesatkan dimanapun juga. Kami mau mencari kebenaran yang murni, yang membawa kami pada pertobatan dan kekudusan. Berkati anak-anakmu Tuhan, bahwa mereka terus bertumbuh, berubah hidupnya, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran, agar kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, diberkati Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Bangsa kami dikuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan bangsa-bangsa yang setia ikut terus berdoa di tempat ini, bersekutu bersama dengan Tuhan, diberkati Tuhan. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday dan Shalom.